Jadi pasca pandemi mental ya, hati-hati. Reinstall mental dan life rescheduling lagi. Ayolah, bisnis sama Allah, wis tidak usah angel-angel. Backingnya Allah, bisnis sama Allah, berikhtiar bersama-sama. Masalah besar bangun seperti itu, ya. Tapi kalau bersama-sama, insya Allah, ya. Dalam keluarga pun kalau masalah besar dipikir bareng, ya, insya Allah selesai. Ya, saya dulu bangun masjid besar, cari ini ustadznya ini kapan dadine itu, ternyata sekarang jadi paling besar di daerah Pondok Chandra, yaitu Masjid Al-Mutakin. Ya, next. Itu dulu 10 orang loh. Masalah kesehatan mental, self healing, ya. Jadi obat itu bisa dari diri sendiri, ya. Makanya dibuat gembira sendiri, bersyukur sendiri, ya. Jadi kalau diem itu stres, ya. Kalau ngomongnya akeh itu mendekati gendeng, ya. Lo goreng ngomong. Sekarang mulai banyak yang tengah-tengah, bipolar namanya. Kadang guyu, kadang sedih, kadang guyu, kadang sedih. Itu bipolar. Itu meh gendeng, ya, meh gendeng. Jadi tengah-tengah ada. Jadi kita biasa saja, normal aja, ya. Next, memaafkan. Nah, ada yang salah, sorry ya, aku mohon maaf. Sudah dipikir, ayo fokus lagi pembangunan masjid, ayo, tidak apa, itu selnya remodeling. Makanya sakit jangan dibuat mengeluh. Jangan dibuat nyalahkan orang. Memaafkan, bersyukur, empati. Ada tetangga kita yang tidak bisa makan, tukang becak atau tukang tempel ban, pikirkan. Di kantor ini saya mikirkan cleaning service. Kalau teman-teman dokter pasti enak apa. Cleaning service itu makannya apa? Anaknya yang sekolah itu bisa tanda. Itu yang saya pikirkan, ya. Bukan yang lain-lain. Tetangga kita ini ada orang tua yang tidak punya keluarga, makannya yang opo, itu yang kita pikirkan, ya. Kalau orang sukses sendiri itu gampang. Kalau dia bisa mensukseskan jamaahnya, bisa mensukseskan saudaranya, tetangganya, itu baru luar biasa. Kalau bahagia sendiri itu gampang, tapi bisa membahagiakan keluarganya, suaminya, istrinya, dan lain sebagainya, itu yang putra putrinya, itu baru yang luar biasa, ya. Makanya kalau ada bapak-bapak yang pensiunan awake kesel, bunda awakku kesel kabeh, teko masjid loro kabeh pijet nopo, itu peluang mijeti sing enak, ya wis ya, sabar ae ya, gak apa-apa ya. Pancene zamane wis ngene iki ya. Segitu. Sehat. Ojo bunda awakku loro kabeh, bunda aku pensiun suwe, golek proyek ya gak entuk-entuk. Ya ndang glundung ya, mangkane nek dikandani sampean. Iya. Melok bantu apa aja goma ya. Nek sing enom-enom iki mancing ae ya, mancing ae katamu. Biasanya sing pensiun nak mancing. Next. Positive thinking. Pak ayo golek ngene. Yes, oke. Nah, bener. Itu bagus, positive thinking, ya. Omongannya harus positif. Ayo ngene-ngene, waduh gak iso, angel, wis ruwet, krisis. Kita yang membuat krisis. Allah itu tidak ada krisis. Allah itu maha kaya, ya. Makanya jangan ngomong yang negatif, ini positive thinking. Oke, minimal insya Allah, sip, mantap, gitu ya. Ojo ndak bisa, sulit, negatif ya. Relaksasi, ya, tarik napas, subhanallah, kesehatan dari Allah, ditahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, keluarkan, alhamdulillah. Bayangkan kalau paru-paru itu dapat oksigen bersih seperti di daerah Sedati ini, ya, Masjid Baitul Salam, ada penghijauannya bagus, ya Allah, paru-parunya mengembang bagus, terus ditiup lagi 10 kali aja, ya, subhanallah, kesehatan dari Allah, disyukuri maka akan ditambah. Saya kalau pulang dari masjid mesti gini, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wis cukup. Jangan ngeremehkan jalan kaki, habis makan kok jalan kaki, wis sehat itu. Makanya ke masjid itu dapat semuanya, olahraganya dapat, niatnya dapat, kesehatannya dapat, ya.
Jadi kalau ke masjid pulang kok awalnya cekot-cekot lagi, ya itu berarti nggak ikhlas. Kedua, tambah istighfar, ya istighfar. Jadi orang itu pengen enak itu dosanya diampuni, keinginannya dituruti, kalau meninggal dalam kondisi husnul khotimah masuk surga. Betul nggak seperti itu? Nah itu. Jadi pulang aja diem tok gini, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Ini ada motoriknya. Ini menggerakkan sel semua, ini menyuruh otak ini keluar hormon positif. Ojo main ilmu kebatinan. Ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Pasien saya itu kanker payudara stadium 4. Tak kasih tahajud sama zikir. Nang di umi gerak soalnya. Ini menggerakkan selnya sehingga sel itu menjadi sehat semuanya. Sel yang sakit-sakit itu dormen deh. Sel kankernya itu diem. Karena keluar hormon positif semua. Sel kanker yang sakit itu kan dia bingung pengen terobos sana terobos ini kuat, terobos ini kuat, diem akhirnya deh. Karena ini tahajudnya bagus, zikirnya bagus, baca Al-Qur'annya bagus, tertutup deh dengan benteng-benteng yang kuat ini. Selnya nggak bisa bergerak. Tapi nih ngamuk dengan susternya, ngamuk dengan apa prosesnya, ngamuk dengan keluarganya gini, lemah semuanya, jadi menjalar kemana-mana. Itu cirinya begitu. Jadi mulutnya jauh diem. Tapi yo gak usah banter-banter nang kampung, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Pamer dipikir gendeng malahan. Jangan gitu. Untuk cukup dua suara dirinya sendiri, subhanallah. Saya kalau di kebun saya itu yo zikir, kadang-kadang ngaji dan lain sebagainya. Sehingga hasilnya akan bagus. Tapi jalan yang bagus itu gini, dengan tumit. Ini yang bagus. Makanya rada aneh titik itu api, sehat. Orang gendeng kan rada ndablek titik itu sehat. Orang yang sakit-sakitan itu perfeksionis. Kudu ngene. Enggak bisa lah. Ya. Terus terlalu ndablek itu ya enggak bisa, ya. Sehingga sakar PDW itu enggak bisa. Tapi rada ndablek titik wis gak apa-apa. Gak apa-apa, kalau orang salah, wis gak apa-apa, jadi pikir wis, ayo kita lurus lagi nang masjid, ayo ya membangun ini terus no, gitu loh. Ojo sensian, makanya nek pengen bahagia itu kan 5. 1, jangan egois. 2, jangan sensi. 3, jangan membenci. 4, bisa nyanyi, ya. Orang yang bisa nyanyi itu sehat, karena oksigennya masuk. 2, membahagiakan orang lain. Tapi nek suaranya ndak enak itu membuat stres pendengarnya, gitu. Itu. Yang 5, banyaklah berbagi. Kalau ingin bahagia ya banyak sedekahnya, gitu loh ya. Nah, terakhir adalah self management. Nggak usah terlalu banyak ngurusi orang. Bagaimana diri kita 3 pilar ini baik, kepada Allah dicintai, kita dicintai Allah kalau kita saling mencintai sesama. Makanya jangan sampai ada yang ndak enak dengan satu orang pun. Buatlah enak semuanya dengan orang lain. Jangan sehat nanti. Ojo ndak enak dengan ini, ndak enak dengan. Makanya jangan orang lain mencocokkan kita mencocokkan orang lain. Kita sebagai orang tua bisa dengan besan, bisa dengan mantu, bisa dengan anak-anak, cucu, semuanya bisa. Itu baru bahagia, ya. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya mengalah, ya, memaafkan, membahagiakan, itu luar biasa. Ya, itu self management. 2 sama sesama, tidak ada sama yang musuh. 3 sama alam semesta ini. Bagaimana kita membantu orang, bagaimana kita sedekah dan lain sebagainya. Next. Pada waktu pandemi 2,5 tahun, saya kan tidak kemana-mana. Tapi saya punya hobi, punya kesenangan dan lain sebagainya. Ya, next. Tetap saya goes dengan jamaah, ya. Ini lansia tok. Dulu saya sepak bola, tenis, badminton, pingpong, juara saya, ya. Tapi begitu 60 ke atas, ya goes sama jalan kaki, kan membatasi diri, ya toh. Ada yang 80 tahun goes boleh, teman saya ada. Tapi goesnya ke Magetan. Akhirnya enggak ketemu di Magetan, ketemu di Puskesmas Kertosono karena kepalanya dijahit rolas. Bunjelungup, boyo apa, enggak tahu. Ya, gue sekitar rumah, sekitar perumahan, ya paling banter di kota-kota lah ini sama lansia-lansia masjid ini. Next. Kemudian saya menempati tempat yang kecil, tapi fasumnya
luas ya, seperti hutan ini. Next, di sana banyak burung-burung. Dulu ditangkepi orang, saya ngomong, ojo, dia pengen bahagia. Irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya ada di langit akan menyayangi. Saya kasih makan, sekarang tambah ribuan burungnya ya, perkutut, berkuku, semua ya, banyak sekali. Next. Nah, terus saya nanam-nanam. Ini mau nanam lagi timun, terong sama pare. Pare itu bagus untuk liver ya. Ibu-ibu nek pengen bisa pare itu, makanya makan batagor ya, itu kan mesti ada parenya ya itu ya. Nah, itu enak. Nah, terus dieseng-eseng itu juga enak pare. Ini timun. Next. Tapi tidak pernah saya untuk sendiri-sendiri. Tiap pagi itu saya panen, atau ibu-ibu yang panen, saya keliling ke masyarakat, saya bagikan ya, saya bagikan ben seneng. Timun itu saya, tonggo-tonggo sing ngamukan kirim ono timun kabeh ya. Kan ini timun bisa menurunkan tensi ya toh. Timun sama seledri ya, itu sangat bagus ya. Next, pepaya. Ini pepaya baria ya. Saya mau nanam lagi 70 pohon lagi ya. Itu saya bagikan. Next, kelengkeng. Nah, ini sedang berbunga semuanya. Kemarin sudah mulai panen ini 11 macam kelengkeng. Belum yang duren ya. Duren musangking, bawor, duri hitam, repto, terus dari Mataram, dari Pangandaran, semua tak tanam semua ya. Ini waktunya. Jadi kalau pagi mesti saya keliling dulu, pamit ya. Kelengkeng aku tak nang kantor sih, sore ketemu aku tak sirami mana. Teman-teman sing jalan ibu-ibu, Pak Agus ngomong mbek sapa, mbek kelengkeng. Oh. Next ya. Ini kelengkengnya ndak jauh-jauh, pendek-pendek semua. Kemarin lansia-lansia kumpul, panen kelengkeng sama papaya ya, senengnya bukan main ya. Next. Nah, ini kemarin jambu kristal ya, awal Desember itu jambu kristalnya sudah mulai panen ini ya, ini jambu kristal. Next. Masih banyak. Lombok itu wis ibu-ibu wis ngambil setiap hari ya, Lombok. Nah, mental tetap semangat, self confident, percaya diri, insya Allah. Dengan modal sehat, dengan modal ilmu, dengan modal hati bersih, pikiran positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat. Open mind, tidak usah takut dikritik orang. Orang yang mengkritik kita itu berarti orang itu sayang dengan kita. Pandemi itu kan kita dikritik sama Allah, berarti Allah masih cinta kepada kita. Disuruh pakai masker, kenapa? Ojo kakean ngomong, ojo mangan, nah di sini ya. Itu dikritik sama Allah. Jadi kayak dikritik biasa, teman, saudara, anak, terima aja. Orang itu masih sayang, peduli dengan kita. Positive thinking, pandanglah orang itu dengan positif. Sejelek-jeleknya orang, pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang, pasti dia punya kekurangan. Yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Realistic goal, goalnya yang realistik, ya tak? Itu. Aku boleh Pak Agus 70 olahraga, boleh. Milihmu apa? Futsal, putul sikilmu ya, gitu. Seperti pasien saya metastase paru-paru, metastase otak, metastase liver. Sudah enakan ya, dari kanker payudara enakan. Bu sudah enakan ya, ibadah bagus. Iya, Ibu harapannya apa? Pak Agus nek bisa saya anak saya lihat anak saya wisuda Pak Agus. Oh, insya Allah Bu, insya Allah bisa. Lah anaknya sekarang di mana? Sekolah TK. Ya saya ngomong, Bu, TK ya anak wisuda, tak mau. Gregeten aku. Enjoy life, menikmati hidup. Ada orang sehat, bahagia, sukses, bahagia, tapi belum bisa menikmati hidup. Nah kenapa? Yang lain dolan, rekreasi. Ini ke rumah sakit, cuci darah, ya, periksa latihan stroke tangannya dan lain, belum bisa menikmati hidup ya. Kalau menikmati hidup ya kita bisa apa saja meskipun tidak berlebihan ya tak? Gitu, menikmati hidup, enjoy lah. Next. Jadi sehat adalah fisik, jangan males gerak ya, jangan males sholat ke masjid itu cukup. Tapi kalau yang masih kuat goes monggo, kuat pingpong ya monggo, kuat badminton ya monggo, kuat golf ya monggo. Yang penting olahraga, gerak. Karena otot ini kalau tidak digerakkan maka mengecil, namanya atrofi, sarkopenia. Itu mengembalikannya sulit.
Sama dengan otak. Otak kalau sudah mengecil, brain atrofi, kakean pikiran, itu berat. Makanya untuk otak kita bagus, pakailah baca Al-Quran. Ya, ojo lihat WA, ya. Itu setan gepeng itu, ya. Setan gepeng karena orang tukaran macam-macam semuanya. Al-Quran, ya, baca, pahami, amalkan isi Al-Quran. Itu dahsyat sekali, ya. Saya ini tidak pinter main HP, makanya kadang-kadang di WA orang ini, Pak, aku suka iso dikontak, gak iso. Terus tak bujuki ngono ae, gak iso. Aku ini gak di Al-Quran ini gak tenang. Saya larinya ke Al-Quran, surat-surat cintanya Allah, janji-janjinya Allah. Wis pasti. Apa yang sulit? Ya sirru wala tu'asir, permudahlah, jangan kau persulit. Kita sendiri yang mempersulit. Hidupnya panjenengan nih gak enak kadang-kadang, ya panjenengan sendiri. Inasantum asantum li anfusikum wa inasantum palaha. Barang siapa berbuat baik, baikan untuk dirimu sendiri, buat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Karena ada warning sih. Kalau badanku gak enak, ya istirahat toh, supaya selnya recovery. Duitku kok angel, ya sedekah sama Allah, pasti diganti. Kata Allah, sileno duitmu nang aku, bisnis sampai aku, tak ganti dengan yang berlebih. Kan sudah jelas di Al-Quran itu. Apa kok angel-angel? Teman-temanku kok minggat semuanya, perubahan sikapmu, saya ngapi. Kan gitu. Orang sakit kanker, moro-moro jadi kanker gitu. Enggak, itu sudah ada warning. Sudah ada warning puluhan tahun. Sel normal menuju kanker itu butuh 20 tahun lebih. Diabetes ujuk-ujuk itu enggak, sudah ada warningnya. Makanya orang meriksa dari kencing aja kelihatan. Kencingnya ini bening banyak, berarti minumnya cukup, ginjalnya baik. Kencing ini kok budak, berbuih, minumnya kurang, makannya mungkin sing enak-enak, ginjalnya ada masalah. Kan gitu gampang. Dari kencing tok itu, belum yang nafas dan lain sebagainya. Kencing kok warnanya merah, ada infeksi, ada batu mungkin di ureternya, ada bibit kanker di prostatnya, di kandung kemihnya. Itu kencing kok nanan, mesti selingkuh, mesti didelepno nang tanggane, mesti. Bagus aku kencing di tembok, gak mungkin kencing di tembok nanan, mesti dibaliknya tembok ana wonge, tembus sampean, kan gitu. Kencing kok dirobong semut, diabetes ini kemungkinan. Karena kencingnya diaret-aret ini, semutnya kena, jangkrik, ngamuk semutnya. Ya kan gitu, gampang. Ya. Jadi sebetulnya sudah ada tanda-tanda diri kita ini. Ya, lututku kok tambah lama tambah sakit dan lain sebagainya. Wah, aku ada yang tidak enak dengan ini, benci dengan ini. Tulangku kok kemarin menyempit, ibu-ibu nangis terus tulang belakangnya menyempit. Ternyata jengkel sama cucunya. Begitu dia bisa memaafkan, remodeling lagi, gitu loh. Ya, kalau udah ada tanda-tanda, kepala pusing, terus Pak Gus, pusing separuh, migrain, itu pikirannya ngentit marap, ngentit mata. Coba mindsetnya dirubah, aku harus memberi, aku harus membantu orang, aku harus ngelak seger, enak nanti. Ya, kalau vertigo ini pernah terpapar COVID. Anak ini Pak Agus, ngamuan, tensinya tinggi, kolesterol, ya. Nah sekarang yang banyak bagaimana Pak Agus? Ini, apa itu? Dientek, ya. Nah, kan gitu. Nah, psikologis tidak usah mikir berat, bersyukur dan berbagi, sosial, kumpul-kumpul, kultural, jangan ego. Nah, ego, orang yang egois, merasa dirinya benar, pinter, itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Makanya ngalah. Allah janji, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Kalau kita yang cerdas dia ambil, ada apa-apa wis ngalah ya wis ini. Sayangnya banyak orang dolim. Suami salah diomeli, wis meneng, wis ngalah tak. Sik diserang terusan. Mati, mumbul, kik, mati. Makanya tidak boleh dolim. Ya. Tidak boleh membenci orang. Aku gak bisa memaafkan orang itu, tidak apa-apa.
Tapi ingat, osteoporosis kena, livermu kena, ginjalmu kena, kankernya muncul, jantungmu kena. Karena membenci itu, yang keluar adalah hormon perusak semua. Itu loh kuncinya. Makanya kalau ada pasien suami istri, pasti pulang. Bu, nanti kalau ada waktu enak, saling memaafkan. Saya sendiri enggak gengsi sama nyonya saya, maafkan mas yang salah. Setiap habis sholat, saling memaafkan. Begitu saya dicek jantungnya, labnya, alhamdulillah normal semuanya. Itu karena yang hormonnya positif, remodeling. Saya kalau jamaah mesti habis itu saling memaafkan, ya. Sama anak-anak, maafkan bapak yang salah. Makin tua makin banyak dosa, bukan tambah benar, ya. Jadi anak-anak nurut semua. Spiritual, jangan lupa tahajud 2 rakaat aja. Tapi kalau ada masalah besar, ya awali dengan taubat dulu, ya. Dosa kecil itu bisa dihilangkan dengan sedekah. Saya sendiri waktu sekolah dulu pernah ngambil OT-OT 2 ngomong 1, ngambil gedang goreng 2 ngomong 1. Ya kalau saya sedekah ngomong, Bu, iki OT-OT ku dhisik, iki gedang goreng ku dhisik, iki pohon ku dhisik. Saya ngasih sedekah orang tak niati gitu, karena kita kan nggak tahu. Tapi nek dosa besar, ya harus taubatan nasuha. Mohon ampun, menyadari kesalahannya, mohon ampun, berjanji tidak mengulangi dan berbuat kebaikan. Itu kuncinya di situ. Jadi bukan hanya dekat kita, dicintai sama Allah. Ya dicintai sama Allah, kata Allah, ya ingat pada Allah. Ya selalu ingat 3M, mengenal Allah, sering menyebut dan mengingat namanya, melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Bagaimana? Ya SMS-an sama Allah. SMS, WA sama anak istri semua boleh, sama temanmu boleh. Jangan lupa sama owner kita. Ya butuh di WA, di SMS, D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekahnya. Udah. Ya. Next.